Salam sama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita naikkan saudara kita Fendi Lubis. Ada orang-orang ini ngerjain kita ya. Saya disibukkan dengan mencari orang yang mau naikkan lebih banyak. Saya dipusingkan dengan teman-teman yang minta kita mau berdiskusi. Mama, kasihannya aku ini. Sibuk aja ini milih-milih. Oke saudara, siapa namanya? Kevin Sanjaya Sanja. Apa kabar bang? Bang? Ada yang punya kain kafan enggak? Untuk saudara Sanjaya, untuk saudara Joy ini. Dia ngomong sendiri tuh. Halo, selamat siang. Dari sekte mana Mbak Aning? Mbak Aning dari sekte mana Mbak? Mbak Aning dari sekte mana? Kacamatanya beli di mana? Lagi di mobil ya Mbak? Mobilnya merek apa Mbak? Samsung. Capek. Aduh, Indonesia. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku. Mana yang saya naikkan tadi nih? Ayo siap-siap aja yang pakai hijab ku naikkan semua nih. Ah, Indok Natiara pala kere basamune. Halo Bang Juma, shalom. Iya, salam. Gimana kabar? Baik. Umpat topolei. Bang Juma, udah sehat? Iya, sehat. Syukurlah. Dari mana Ibu? Dari mana? Ibu Tiara dari mana Bu? Dari Konoha. Oh, dari Konoha. Yes. Dari sekte mana di Konoha? Sekte apa itu ya? Ya sekte Katolik, Protestan atau Advent kah? Saya agak BP Protestan. Emang GP? Oh, Protestan. Bang Juma ini kadang-kadang Ibu bisa menjelaskan tidak siapa Nabi yang mengajarkan HGB? HGB hak guna bangunan kan itu ya? HGB. Apa itu HGB? Hak guna bangunan. Tadi Ibu bilang sekte dari HGB. HGBP. Oh, HGBP. Ya sudah Ibu jelaskan. Nabi mana yang mendirikan aliran kepercayaan HKGP? Nah, silakan. Nabi. Ya. Nabi Musa. Mana ada Nabi Musa mendirikan agama HKGP? Loh, Ibu, setiap semua Kristen, bukan HKGP aja. Iya, di mana Nabi Musa mendirikan agama HKGBP Kristen? Dengar ya, Bang Juma. Ya, dengar ya. Dengar. Setiap aku ngomong harus disimpan dalam hatimu, sayangku. Mati meja. Iya, lanjut. Di mana dalilnya? Dengar ya, Nabi Musa Bang mendirikan Juma. agama Kristen. Iya. Allah berkata, Musa, kamu harus mendirikan apa namanya itu ya? Saya nggak bawa Alkitab pula ya. Bang Juma mendirikan tempat ibadah.
tempat ibadah Bang Juma. Jadi yang mendirikan itu agama Kristen itu, ibadah itu ya Musa Bang Juma. Mengerti kan? Mana dalilnya Musa mendirikan HKBP? Bukan HKBP aja loh Bang Juma. Iya, HKBP aja dulu. Mana dalilnya? Kok dalilnya HKBP mana? aja sih? Iya, HKBP aja dulu. Mana dalilnya? Nabi gitu, HKBP. Nah, yang aku tahu mendirikan Kristen itu si Musa. di mana dalilnya? Ya bacalah di Perjanjian Lama. Iya, di mana itu? Kalau kok kayak gitu ceritanya, kok baca dari Perjanjian Lama? Di mana dalilnya, Ibu? Aku nggak bawa Alkitab pula ini. Sedang kerja. Roh Kudusnya kemana? Tidur. Roh Kudus lagi tidur. Roh Kudus lagi tidur. Sembunyi dalam hati lah Bang Juma. Ibu ini gimana sih? Jangan bercanda dong. Masa Nabi Musa mendirikan agama Kristen? Ya. Ya memang itulah kenyataannya. Ngapain pula kita bohong-bohong Bang Juma? Berbohong itu nggak dibolehin Bang Juma. Ini ibu sedang berbohong. Bang Juma harus apa? Sering-sering baca Alkitab Bang Juma. Perjanjian Lama aja dulu baca. Nabi Musa nih diajarkan ya Bu ya, di dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Musa dan kaumnya, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Mana Bani Kristen? Mana Ibu? Bu, dalam Al-Quran, wa isqala Musa ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Membaca sampai bawah lah Bang Juma. Sampai Perjanjian mana kita Lama. Perjanjian Lama. Ulangan 33 nomor 4, hukum yang datang kepada Nabi Musa hanya berlaku untuk Bani Yakub. Yakub. Ya. Kalau Bang Juma membaca Alkitab itu jangan aja sepenggal-penggal aja. Baca Masih semua, mending biar saya tahu membaca jalannya, daripada Ibu. Aku tidak bawa Bible di sini, aku lagi di tempat kerja. Masih mending Bang semua lo. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Hukum yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku yang datang kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Yakub itu siapa Bang Juma? Yakub itu anaknya daripada Nabi Abraham, cucu Yakub. Cucu Abraham, cucu Yakub. Iya. Aku mau tahu aja Bang Juma. Ya. Iya, jadi agama Kristen ini didirikan oleh siapa? Agama Kristen ini? Musa. Alamak. Iya. Kalau Bang Juma nggak mau terima itu urusan Bang Juma. Yang penting bukan nggak mau terima Ibu. Itu memang itu adanya. Diketawain orang. Yesus aja tidak mendirikan agama Kristen, kok Musa pula yang mendirikan agama Kristen? Kalau Yesus mendirikan agama Kristen, berarti dia itu kan bukan Tuhan. Karena Tuhan itu nggak punya agama Bang Juma. Mati Mija. Berarti agama Kristen ini tidak didirikan oleh Yesus. Iya. Siapa yang mau datang kepada Yesus berarti dia itu seorang Kristen. Ya Bang Juma. itu hanya salib itu hanya lambang aja Bang Juma. Seperti kalian kan itu bintang sama bulan kan itu. Astagfirullahaladzim ya Allah yang karim. Agama Kristen itu Ibu. Agama Kristen itu pertama ibadah Minggu, Natalan, apalagi memperingati kematian Tuhannya, memperingati kelahiran Tuhannya. Tuhannya mati, Tuhannya ditampar, Tuhannya ditonjok, Tuhannya diludahin, Tuhannya dicelutin pakaiannya. Kemudian apalagi digantung, ditombak, dibunuh, dikubur, hilang mayatnya, keluar dari kubur.
Itu ajaran siapa? Nabi mana yang mengajarkan itu, Ibu? Nabi mana? Kok Nabi Musa pula? Mana ada Nabi Musa mengajarkan Tuhan mati, Bu? Tuh Yesus bukan mati loh, Bang. Yesus itu mati, kenapa? Supaya kita mati dan terangkat lagi. Yesus itu bukan mati katanya. Tapi kalau di Yesus itu agama mati Bang kenapa? Juma, kalau di agama Bang Juma, kalau mati nggak bangkit lagi. Itu artinya Tadi Ibu Bang mengatakan Juma. Yesus itu tidak mati. Ujung-ujungnya Yesus mati karena apa? Kan lucu Ibu ini. Coba Ibu pegang pusatnya dulu, Ibu. Coba masih Bang ada Juma nggak pusatnya? gini loh Bang Juma ceritanya. Jangan-jangan Bang pusatnya Juma. hilang. Bang Juma. Begini ceritanya Bang Juma. Makanya dengar aku ngomong. Ya, dari Begini tadi masa aku ceritanya. nggak dengar, Ibu? Ya. Ada aja Ibu ini. Kenapa Yesus harus mati? Ya. Semua Kenapa harus mati? Kenapa harus mati? Kenapa? Siapa yang mengharuskan? Siapa? Ayo, kena Ibu ini. Bang Siapa Juma, yang mengharuskan Yesus mati? Gak usah dulu kamu Yang jawab. mengharuskan- Bang Juma. Biarkan aku ngomong dulu. Yang mengharuskan Yesus mati siapa? Allah. Di mana dalilnya? Nah, Iya. kena Ibu. Nah. Mana dalilnya? Aku ngomong aja dulu ya. Nanti. Iya. Loh, kok nggak percaya Bang Juma ini? Dalil. Bang Juma dengar aku Ibu ngomong dulu. Kamu nggak apa? Dalil Belum dulu, selesai dalil, aku dalil. ngomong, kamu udah ngomong. Dalil. Itulah sifat Bang Juma. Bang Juma dengar aku ngomong dulu, baru kamu Dalil. ngomong. Kalau tidak ada dalil, pantat ayam juga bisa ngomong. Iya. Siap. Karena adalah dalilnya Bang Juma. Nah, coba silakan. Saya ingin dengar. Dengar ya Bang Juma. Ya. Kamu bilang kan Yesus mati kan? Loh, Ya yang kan? bilang Yesus mati kan Yesus Ibu. mati. Kenapa harus Yesus mati Bang Juma? Nah, siapa yang mengharuskan? Ya Allah yang memang harus Dalil. mati dia. Dalilnya mana? Allah mengharuskan Yesus mati. Di mana tertulis? Ya. Aku nggak bawa Alkitab Bang Juma. Tapi itulah Bang Juma, nggak ada yang reka-rekan, nggak ada yang apa. Memang itu Bang Juma. Oh, jadi Ibu hanya mereka-reka aja nih bahwa Enggak. Yesus harus mati. Dengar aku Yang ngomong. mengharuskan Yesus mati siapa? Allah. Nah, di mana dalilnya? Bacalah di perjanjian lama Bang Juma. Kok Yesus harus mati di perjanjian lama? Dalilnya Tuhan menginginkan di perjanjian lama, jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang benar, Yesus orang tidak bersalah. Apa kata Elohim? Yesus Jangan kau bunuh. Bang Juma, itulah Bang Juma ini. Ya. Jangan kau bunuh. Itu artinya Bang Juma, kau itu di dunia ini jangan kau bunuh orang manusia Bang Juma. Sekalian begini, biar sekalian pamer cincin. Jangan kau bunuh. Ulang. Jangan kau bunuh. Bang Juma, Keluaran cincinmu 23. itu berisi itu ya. Bercanda. Halo. Ibu. Berisi Bang itu Juma. cincinmu itu Bang Juma. Iya berisi. Shalom. 1 kilo Iya ini. kan? Iya, Berisi salmon, kan Bang. aku Silakan. kulihat itu Bang Juma cincinmu itu ada isinya. Ya udahlah, jangan lari ke situ. Saya cuma bete aja ini. Sedikit Dengarkan lagi aku saya dulu Bang Juma, biar kamu paham. ya, mau izin ibadah. Oke, saudara Josafat yang mengajarkan agama Kristen itu nabi mana, Bang? Bukan nabi sih Bang, kalau menurut saya. Lalu Lebih ke siapa abangku? lebih ke Yesus gitu. Artinya gini, Kristen itu melambangkan oleh Yesus. Artinya ajaran-ajaran dan juga apa namanya? Istilahnya Apa, yang Bang? berasal dari Kristus gitu Bang. Artinya ya Yesus yang berbuat suatu Iya. hal-hal yang gimana lah Mungkin- artinya. Mungkin abangku bisa nunjukkan, mungkin bisa abang buktikan di mana Yesus mengajarkan kekristenan gitu. Kan kita berbicara mengenai skala nabi. Nabi itu yang menyampaikan wahyu. Yang Bukan. menyampaikan wahyu. Bukan, maksudnya bukan Yesus yang mengajarkan kekristenan gitu Bang. Artinya Kristen itu bagus. sebagai
sebagai lambang atau juga rujukan yang mengarah kepada Yesus. Artinya Iya. Jadi Kristen ini membuat satu kelompok komunitas dengan membentuk aturan-aturan agama, lalu menjadikan tokoh Yesus sebagai orang yang dinomorsatukan di dalamnya. Betul? gimana Bang? Jadi orang Kristen ini adalah perkumpulan orang-orang yang melantik atau mengangkat Yesus sebagai tokoh. Aku siap, syukran. Gimana ya Bang Tetapi- jelasinnya? Ya kan, saudara saya menjelaskan, Yesus tidak mengajarkan kekristenan. Tapi pada faktanya, Kristen ini adalah satu komunitas yang membentuk diri kemudian menyatakan diri sebagai pengikut Kristus. Sedangkan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan ini. Contoh ibadah minggu, Natalan, memperingati kelahiran, kematian, dan seterusnya. Yesus tidak pernah mengajarkan itu kan. Artinya kan itu semua sesuatu hal yang nyata gitu Bang. Ya, Yang terjadi nyata di bumi. diajarkan oleh pendiri Kristen. Betul ya? Sementara Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Diajarkan. Yesus nggak perlu contoh. begini. Yesus nggak Diajarkan perlu atau tidak diajarkan, Bang? Diajarkan. Kalau Bang Sirat ini diajarkan atau tidak? Kalau menurut saya Yesus nggak perlu seperti sebagai guru kepada murid gitu yang diajarkan awal Yesus kan menulis mengatakan, begini. saudaraku, Artinya, ya, bagaimana Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Yohanes 14:12, barang siapa yang percaya kepadaku, barang siapa mengasihi aku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Berarti ya benar. Berarti kalau Kristen ini tidak pernah diajarkan oleh Yesus, maka Yesus tidak pernah melakukan prosesi keagamaan Kristen. Begitu juga sebaliknya. Kalau Yesus tidak pernah melakukan, kalau Yesus yang mengajarkan kemudian agama Kristen, berarti Yesus ini juga menyembah Yesus. Karena Kristen itu Bang, itu berasal dari Kristus. Iya betul, Kristus yang mana dulu? Kan bukan Yesus, anak Maria yang mengajarkan Kristen. Kristen itu berasal dari kata Kristus yang Saya merupakan paham. gelar bagi Yesus gitu loh Bang. Yesus ingat, Kristus gitu. Ingat Bang, di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata Kristus. Kata Yesus, ada penyesat yang datang memakai nama Yesus Kristus. Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan Kristen. Sementara Anda sebagai Kristen mengatakan mengikuti orang yang mengaku Yesus Kristus. Yesus Kristus mana yang Anda ikuti? Sedangkan kata Yesus ada penyesat yang mengaku Yesus Kristus. Sebenarnya bukan mengaku loh Bang. Ini kita merujuk kepada suatu perbuatan dia gitu loh. Di mana Yesus ibadah minggu? Kurang tahu kalau itu sih Bang. Nah itu dia, makanya berarti yang Anda ikuti selama ini memang Yesus Kristus. Tapi Yesus Kristus yang harus diwaspadai yaitu penyesat. Yang tertulis di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah Itu, kepada Bang Juma. penyesat yang datang Itu kepadamu. Bang Juma. Itu artinya Bang Juma, di akhir zaman nanti ya akan banyak memakai nama-nama Yesus. Itu bukan berbicara Itulah akhir nabi-nabi zaman. penyesat, Bang Juma. Itu bukan berbicara akhir zaman, Ibu. Matius 24 itu Yesus berbicara. Yesus berbicara dengan orang yang hidup di abad pertama. Waspadalah Bang supaya Juma gini, kamu. Bang Juma. Bang Juma gini. Kita ini kan sudah mau ke akhir zaman. Ibu aja, Jadi. saya nanti. Ibu aja dulu. Dengarkan aku dulu Bang Juma. Dari tadi didengar tapi tidak ada dalil buat apa? Itu cincinmu itu buka dulu itu, risih kali kurasa. Buka dulu itu Bang Juma, risih kurasa. Udahlah. Udah. Itu yang dinamainya Bang Juma. Nabi-nabi palsu itu. Itulah apa namanya itu? Apa?
Apa? Ngarang ahli lagi. agama, ahli Ahli agama, agama. Bang Juma. Jadi itu dibuatnya lah dia sebagai nabi-nabi palsu, menamai nama Yesus. Itu artinya Kristus Bang Juma. palsu. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus Itulah nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu. Iya, itulah nabi-nabi palsu itu Nah, mengatasnamakan Yesus. Kristus Yesus palsu berkata ini. begini, Bang Juma. Kristus palsu ini Yesus datang di berkata abad begini, pertama, Ibu. akan banyak nabi-nabi palsu bermunculan memakai namaku. Iya. Kamu tentu. Kamu siapa di situ? Kamu siapa? Kamu Semua seluruh umat Kristen akan udah tahu itulah itu nabi palsu errornya itu siapa, Bang Ibu. Juma. Itulah errornya Ibu. Makanya saya katakan, siapa yang mengajarkan agama Kristen ini? Ibu nggak bisa menjawab. Ibu larinya ke Nabi Musa. Ibu larinya Itulah menuduh firman Nabi itu Musa. tadi itu menjadi manusia itu, Bang Juma. Siapa yang pengikut Yesus berarti dia itu sudah tahu, Bang Juma. Iya. Ya, Jadi berarti bedakan Ibu, Yesus itu ada dua. Minimal dua. Yesus Mana anak dua? Maria. Yesus anak Maria yang adalah manusia, dan Yesus. Mana ada dua? Loh, tadi Di mana Ibu mengatakan jalannya dua? nabi-nabi. Dari mana? Mana ada Dalilnya jalannya dari mana, dua, Bang Dua? apa Yesus? Oke, baik. Di mana? Boleh ya? Oke, saya jawab. Dengarkan. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Penyesat itu bernama siapa menurut Yesus? Ya Waspadalah seperti apa ini juga itu, Bang Juma. Seperti aku sama si Juma gitu loh. Itu seperti nabi loh, Bang. Nabi yang Aku mengaku sama si Juma dia gitu. itu Jadi Tuhan akulah, gitu. akulah Yesusnya, si Juma lah Waspadalah kepada penyesatnya penyesat gitu. yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Namanya Yesus siapa? Yesus. Memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Penyesat yang mengaku Yesus itu mengatakan, akulah Kristus. Disingkat Yesus Kristus. Berarti penyesatnya namanya Yesus, gelarnya Kristus. Waspada. Bukan. Kamu Bukan itu salah pula. paham, Juma. Kok dibantah ajaran Yesusnya? Makanya di data nomor 24-nya, sebab Kristus palsu. Nah, Kristus palsu itu mengaku Yesus. Yesus Kristus. Ya itulah Yesus palsu itu memakai nama Yesus. Nah, betul. Padahal sekarang dia kan, yang datang kepada padahal Paulus dia di padang palsu. gurun itu siapa? Mengaku siapa itu yang datang kepada Paulus? Mengaku siapa? Siapakah engkau Tuhan? Apa jawabnya? Suara itu apa jawabnya? Cahaya itu. Akulah Yesus yang kau aniaya. Ayo. Apakah itu anak Maria? Apakah itu anak Maria yang datang kepada Paulus hanya dalam bentuk suara? Itu hantu si Juma kali ya. Gitu. Itu jujur. Karena Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Ayo. Sedangkan anak Maria adalah manusia. Kristus Yesus adalah manusia. Yang datang kepada Paulus Yesus bukan hanya manusia. ada satu. Yesus hanya ada satu. Tapi penyesat ada 1000. Udah? Bagus. Salah satunya yang datang kepada Paulus. Paulus. Yes. Paulus. Ada sosok Kristus mengaku datang kepada Paulus. Sampai Paulus kemudian mendirikan agama Kristen. Nanti kita bahas. Mana dalilnya? Mana? Matius 24 nomor 4. Kamu baca sampai ke bawah, jangan saya baca sampai ke bawah. Baca Juma. Dengarkan nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, jangan kau pergi ke sana, atau ada Yesus di sana, jangan kau percaya, sebab Yesus Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang, banyak menyesatkan orang, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Ada Yesus dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat menyambar, bersinar dari timur sampai ke barat. Cuma ini asal ngomong aja. Cuma asal ngomong aja gitu. Penyesat palsu itu siapa?
Demikian kelak nanti kedatanganku yang kedua. Jadi kalau aku yang datang, tanda-tandanya matahari tidak bercahaya, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang di langit. Ayat berapa? Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26, 27, nomor 30. Sebab tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang, aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan meratap, dan seluruh manusia di atas muka bumi akan melihat aku datang. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang ke Pulau Patmos, yang datang kepada Ananias, yang keluar dari kubur, kepada aku telah diberi kuasa, itu bukan Yesus. Jangan kamu percaya. Dia akan menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak yang disesatkan itu? Kristen. Sekarang belum waktunya, Bang Juma. Sekarang belum waktunya. Hanya satu aja Yesus, Bang Juma. Tapi yang memakai nama Yesus nanti akan banyak yang bermunculan yang palsu-palsu, Bang Juma. Jadi jangan kamu bilang ada dua Yesus. Nggak boleh. Nggak ada cerita. Jangan bilang ada dua Yesus. Di mana dalilmu itu? Naik dulu ya, Dek. Saya ibadah dulu sebentar. Kita temani dulu teman kita ini. Saya naikkan dulu adik saya ya. Nanti beliau yang gantikan saya sementara. Habis itu silakan teman-teman untuk berdiskusi lagi. Tunggu ya. Aku mau ibadah dulu. Dengarkan aku dulu, Bang Juma. Bang Juma. Dengarkan dulu, jangan lari. Iya. Cuma 10 menit. 10 menit. Enggak dong. Enggak lari lah aku. Adinda Kandito naik dulu ya, Dek. Kamu temani sahabat kita yang ada di atas sini, teman-teman kita. Aku sholat dulu, sholat. Tenang aja, aku masih di sini. Assalamualaikum. Masih di sini. Kamu sholat tapi memakai cincin-cincin yang nggak benar kamu. Dukun santet juga ternyata ibu ini. Buanglah itu, Bang Juma, supaya kamu itu ya jadi ulama suci gitu loh. Juma. Udah, aku ibadah dulu. Dinda, Dito silakan di. Aku pulang. Siapa, Bang? Tobat. Aku mau ibadah. Ya, silakan. Siapa, Bang? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kak Tiara, bukannya tadi sayangan komplit yang dipaparkan Matius 24 dari ayat 4, ayat 5, kemudian ayat 23, 24, 25, 26, 27, 30. Tentang bagaimana nanti Yesus akan turun yang kedua kali. Pertinyi ini yang ketemu Paulus di